Shalom Sobat WB yang dikasih Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 berjudul Berkat di Balik Persoalan. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami bisa bangun, bisa beraktivitas, bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan dan hati kami terbuka atas kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat WB yang dikasih Tuhan, kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikianlah sabda Tuhan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu, mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Tuhan dalam kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Disebut berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sobat WB, setelah kita merenungkan firman Tuhan dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 tadi, dan kita membacanya dengan teliti, mari kita renungkan bagaimana sifat Yusuf saat muda, waktu masih bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya. Berikutnya ada pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan. Apa yang ditakutkan oleh saudara-saudara Yusuf ketika ayahnya sudah meninggal? Sobat WB dapat kembali membaca dalam ayat yang ke-15. Pertanyaan berikutnya, apa reaksi Yusuf saat saudara-saudaranya minta maaf dan mau menjadi budaknya? Sobat WB bisa membaca ulang dalam ayat yang ke-20. Dan satu lagi pertanyaan untuk kita renungkan, apa rencana Tuhan sehubungan dengan semua kesulitan yang dialami Yusuf? Sobat WB bisa membaca ulang pada ayat yang ke-20. Sobat WB yang dikasih Tuhan, masa kecil Yusuf begitu menyenangkan. Dia dikasihi oleh ayahnya lebih dari saudara-saudaranya. Karena Yusuf lahir pada masa tua Yakub dan anak dari istri yang dicintainya. Kisah ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat yang ketiga. Banyak keistimewaan yang dia dapatkan. Salah satunya dibuatkan jubah maha indah. Tetapi hal itulah yang justru membuat saudara-saudara Yusuf benci dan iri kepadanya. Kebencian itu semakin menjadi
saat dengan polosnya Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya. Kebencian saudara-saudaranya membawa Yusuf melewati berbagai peristiwa yang menyakitkan. Dijual, menjadi budak, difitnah, sampai hidup dalam penjara. Tetapi dalam setiap peristiwa yang menyakitkan itu, Sobat WB, Yusuf selalu berfokus pada kehendak Allah dalam hidupnya, sehingga Yusuf selalu dapat melihat pertolongan Tuhan. Selalu ada hikmat yang dia dapatkan untuk memecahkan masalah. Dan dimanapun Yusuf ditempatkan, dia selalu menjadi yang terbaik. Sehingga pada akhirnya dia diberi kepercayaan yang besar. Yusuf mengalami proses yang luar biasa, yang membuatnya menjadi dewasa dalam cara memandang persoalan. Sampai pada titik yang indah, Yusuf menjadi seorang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Yusuf bisa saja menghukum saudara-saudaranya karena apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi sebaliknya, Yusuf mengampuni mereka. Dia tahu bahwa Tuhan campur tangan dalam setiap proses dan perjalanan panjang hidupnya. Tuhan membalikkan kondisi dan merancangkan sesuatu yang indah untuknya. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau Sobat WB sedang mengalami proses kehidupan yang panjang dan menyakitkan, jangan patah semangat. Percayalah bahwa sekalipun manusia bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi lewat hal itu pun Tuhan berdaulat dan campur tangan untuk menjadikannya kebaikan bagi Sobat WB. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima beserta komitmen kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana Yusuf menjadi teladan buat kami, agar selalu setia dan memandang bahwa rencana Tuhan selalu indah dan sempurna dalam hidup kami. Sekalipun ada badai, ada persoalan, ada masalah, bahkan ada pergumulan yang terus-menerus kami alami. Tetapi satu keyakinan kami, Tuhan merencanakan untuk kebaikan dan keindahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal baik yang Tuhan sudah rancangkan buat kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berdaulat dan campur tangan untuk menjadikan setiap peristiwa yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita.